warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa muda, para jamaah, para pemirsa yang saya cintai, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang persepsi. Kenapa seseorang itu memiliki persepsi itu berbeda-beda dalam melihat satu masalah ya. Ada satu fenomena, kalau ada 10 orang melihat satu fenomena itu bisa bermakna 10. Karena apa? Karena memiliki persepsi yang berbeda. Ada satu ayat yang kemudian ayat itu diterjemahkan, dianalisis, dimaknai, dipahami. Apabila dipahami oleh banyak orang, ternyata bisa memiliki makna yang berbeda sesuai dengan cara pandang, cara memahami, cara memaknai yang juga berbeda. Setiap seseorang memiliki kemampuan untuk mengartikan. Setiap orang memiliki kemampuan untuk memahami. Ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk memahami dengan pemahaman yang berbeda, dengan pemahaman yang dimiliki. Dan kemudian kita juga menyadari bahwa setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Saya memiliki pemahaman yang berbeda dengan Anda. Dan Anda punya pemahaman yang berbeda terhadap saya atau terhadap fenomena yang lain. Kemudian saya menyadari dan Anda juga menyadari ini akan menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang besar. Karena kita saling memahami, mengapa kita itu asik ya? Saya tahu Anda itu berbeda dengan saya dan saya juga tahu bahwa saya itu berbeda dengan Anda. Tetapi itulah yang namanya qada dan qadarnya Allah terhadap kita itu. Diciptakan berbeda dan memiliki pemahaman dan memiliki kemampuan yang berbeda. Maka itu menjadi besar apabila kita semua memahami akan makna dari persepsi adalah pengertian, tanggapan. Persepsi adalah daya untuk memahami, daya untuk menanggapi. Persepsi itu menurut istilah proses untuk mengetahui atau mengenali suatu objek kejadian secara objektif dengan bantuan indera yang kita miliki. Jadi persepsi ini sebuah proses ya, proses menerima, proses menyeleksi, proses mengorganisasikan, proses memahami, proses mengartikan, proses menguji, memberikan reaksi terhadap rangsangan panca indera atau data yang diterima. Jadi persepsi itu sebuah proses memahami, proses mengartikan, kemudian memberikan reaksi kepada rangsangan dari indera itu. Itu namanya persepsi. Unsur dari persepsi itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada objek, kemudian yang kedua indera dan pusat saraf, kemudian ada perhatian. Objek itu yang memunculkan stimulus yang kemudian ditangkap oleh panca indera ya, atau reseptor. Jadi ada objek, ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, mulai dari dilihat atau dibau atau dirasa oleh kulit kita gitu. Nah itu namanya objek dari persepsi itu. Kemudian yang kedua itu ada indera dan pusat saraf. Indera itu kan menjadi reseptor gitu, karena dia yang melihat gitu. Mata melihat, hidung bau gitu, kemudian tangan meraba, kemudian merasakan ini apa gitu. Nah itu dari alat indera itu. Kemudian perhatian itu langkah pertama untuk mengadakan persepsi, yaitu pemusatan atau konsentrasi seluruh aktivitas sehingga muncul yang namanya persepsi itu. Kemudian objeknya persepsi itu apa? Ada beberapa objek persepsi. Di antaranya adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, kanan kiri kita, di depan kita.
Pokoknya yang bisa kita tangkap oleh panca indera yang ada di sekitar kita itu adalah objek dari persepsi itu. Jadi objek persepsi itu banyak sekali itu. Apapun benda, barang, atau situasi yang ada di sekitar kita itu merupakan objek dari persepsi. Atau kita sendiri, manusia, kita sendiri sebagai manusia, ini juga bisa sebagai objek dari persepsi. Kita melihat lutut kita melihat tangan kita melihat hidung kita bisa melihat bibir kita, rambut kita. Ini juga menjadi objek dari persepsi itu sendiri. Anda bisa berpersepsi terhadap dirimu sendiri karena Anda bisa melihat, mengindra apa yang ada pada diri sendiri. Karena diri sendiri kita ini juga bisa menjadi objek, maka muncul istilah persepsi diri atau self perception. Itu maknanya adalah kita sebagai manusia ini menjadi objek persepsi. Bagaimana munculnya sebuah persepsi? Atau bagaimana sih proses persepsi itu bisa terjadi? Pertama adalah seleksi, kemudian interpretasi, kemudian reaksi. Yang pertama tentang seleksi. Apa yang dimaksud seleksi? Seleksi ini juga sebuah proses penyaringan oleh reseptor terhadap rangsangan dari luar. Itu namanya seleksi. Proses penyaringan itu ada dua, yaitu dari dalam, juga ada yang dari luar. Yang dari dalam itu adalah kebutuhan psikologis seseorang, latar belakang, bisa latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, faktor kognitif yang dimiliki, faktor intelektual, faktor emosi, ini juga bisa mempengaruhi dari proses seleksi. Faktor internal ini juga ada yang kaitannya dengan kepribadian seseorang. Kan setiap orang pribadinya berbeda-beda. Jadi cara nyaringnya juga beda, cara seleksinya juga beda ketika indera menangkap stimulus. Termasuk penerimaan diri manusia itu juga mempengaruhi seseorang untuk menyaring sesuatu dari luar itu. Itu adalah proses seleksi internal yang ada pada diri manusia. Jadi seseorang itu punya alat untuk menyaring, alat untuk seleksi dari diri dalam sendiri. Itu namanya seleksi internal. Tetapi juga ada seleksi itu dari luar. Di antaranya adalah ukuran. Atau ada kontras, ada ukuran, ada gerakan, ada ulangan, ada keakraban, ada sesuatu yang baru yang ada di luar diri kita, itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang menyeleksi apa yang didapat dari indera itu. Itu yang pertama. Jadi ada proses seleksi pada diri seseorang sebelum munculnya reaksi dari persepsi. Kemudian yang kedua, proses persepsi itu adalah interpretasi. Sebuah proses pengorganisasian informasi sehingga memiliki sebuah arti bagi seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi seseorang terhadap sesuatu diantaranya adalah pengalaman masa lalu. Kalau Anda memiliki pengalaman masa lalu yang bagus, memberi kepada kita sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk memberi interpretasi, maka prosesnya akan menyesuaikan. Dan sistem nilai yang dianut. Kalau kita sebagai orang yang kasar, kita selalu memiliki daya interpretasinya itu selalu negatif. Atau kacamata yang kita pakai ini adalah kacamata hitam. Nanti pengertiannya apa? Hitam. Kalau kita pakai kacamata yang merah, maka hasilnya merah. Tetapi kalau kita memiliki kacamata yang jernih, sehingga bisa melihat sesuatu itu menjadi objektif.
Ini adalah bagaimana kita memberi interpretasi kepada stimulan itu atau stimulus atau fenomena. Kecerdasan juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu memberi arti. Kemudian reaksi. Reaksi itu adalah hasil dari proses seleksi dan interpretasi, kemudian muncullah sebuah reaksi. Pada umumnya reaksi ini berbentuk tingkah laku atau perilaku seseorang. Kalau itu bagus, maka akan mengatakan, "Woi, bagus sekali," persepsinya itu. Atau kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Aku berbeda melihatnya. Aku setuju melihatnya. Aku memiliki persepsi yang berbeda. Aku memiliki sesuatu yang lain terhadap apa yang kita lihat bersama-sama. Ini adalah sebuah reaksi dari seleksi dan interpretasi. Maka terjadilah sebuah persepsi. Para pemirsa dan teman-teman sekalian, ternyata persepsi itu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Minimal ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi diantaranya adalah faktor fisiologi. Ini bisa mempengaruhi, ya. Fisik itu bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Atau kita juga bisa karena faktor fisiologi pada diri kita, maka kita bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita tangkap oleh indera kita. Kapasitas indera itu juga bisa mempengaruhi faktor terjadinya persepsi. Energi yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda-beda itu ternyata juga mempengaruhi munculnya sebuah persepsi. Minat seseorang itu juga bisa mempengaruhi karena minatnya yang berbeda, tujuannya yang berbeda, minatnya berbeda, maka hasil persepsi yang dihasilkan juga berbeda. Aku punya minat tersendiri, aku punya interest tersendiri terhadap sesuatu, maka itu akan memunculkan sebuah persepsi yang berbeda dengan orang lain. Aku punya pengalaman yang baik pada masa lalu, aku punya pengalaman yang buruk pada masa lalu, atau ingatan saya terhadap masa lalu, itu juga mempengaruhi terhadap terbentuknya sebuah suasana hati seseorang. Itu juga bisa mempengaruhi munculnya persepsi yang berbeda. Apabila Anda saat ini senang hati, mungkin melihat sesuatu itu menjadi indah. Tetapi ketika kita sedang memiliki masalah yang sangat serius, kemudian melihat sesuatu, maka bisa jadi sesuatu itu akan menghasilkan sebuah persepsi yang berbeda jika dibandingkan dengan teman-teman kita. Teman kita mengatakan bagus, belum tentu kita juga mengatakan bagus. Karena apa? Mungkin kita sedang tidak mood, suasana hati kita mungkin tidak ke situ. Maka ini mempengaruhi munculnya sebuah kemudian persepsi. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya persepsi diantaranya adalah banyak juga ya. Mungkin warna ya, warna dari objek gitu ya. Warna-warni dari objek itu juga mempengaruhi persepsi yang dari luar ya. Keunikan dan kekontrasan dari stimulus itu juga membuat kita ini bisa berbeda persepsi. Kontras unik yang kita lihat itu juga bisa memunculkan sebuah persepsi yang berbeda antara satu dengan yang lain, antara saya dengan Anda. Intensitas dan kekuatan stimulus itu juga bisa membuat persepsi yang berbeda. Para pemirsa, para mahasiswa yang saya cintai, itu diantara yang namanya persepsi ya, secara umum ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana objeknya, unsur-unsur yang ada dalam persepsi. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk melihat persepsi dalam perspektif Islam. Dalam studi Islam itu kan luas. Banyak hal dibahas tentang indera misalkan. Di dalam Al-Quran itu kan ada bagaimana telinga harus bekerja, bagaimana mata harus bekerja, bagaimana tangan kita ini harus bekerja, bagaimana mulut kita ini harus bekerja. Ini akan
memunculkan, bahkan itu merupakan faktor dari persepsi itu sendiri. Ketika indera kita ini bekerja untuk menangkap stimulan, kan itu salah satu faktor terjadinya sebuah persepsi. Persepsi dalam perspektif Islam suatu proses kognitif yang dialami oleh individu dalam memahami informasi baik yang ditangkap oleh panca indera, bagaimana hati ini merasakan, bahkan bagaimana akal itu bekerja. Di dalam Al-Quran itu juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah itu mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu itu tidak mengetahui apa-apa, masih blank sama sekali. Maka dikatakan fitrah. Fitrah itu suci. Di dalam hadis itu kan disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap seseorang yang lahir di bumi itu dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, tergantung orang tua mau jadi Majusi, mau jadi Nasrani, atau mau jadi Yahudi. Itu di dalam hadis. Tapi di dalam ayat ini dilanjutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah memberi kepadamu telinga, penglihatan, dan hati untuk merasakan. La'allakum tashkurun, supaya kita semua itu bisa bersyukur bahwa kita itu diberi hati, diberi penglihatan, diberi telinga untuk mendengarkan, diberi hidung bisa membau, diberi mulut kita bisa berbicara. Ini supaya kita bisa bersyukur. Nah, dengan alat indera inilah kita bisa menghadirkan sebuah persepsi. Kemudian di dalam surat As-Sajdah juga disebutkan, yaitu ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah itu telah menyempurnakan kepada kita semua bahwa manusia itu kan makhluk paling sempurna ya. Kita itu diberi ruh oleh Allah, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati untuk merasakan, diberi otak supaya bisa bekerja untuk berpikir. Qalilan ma tashkurun. Ya, tetapi di antara kita ini kadang-kadang ya hanya sedikit yang bisa bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Para pemirsa, dua ayat yang saya sampaikan tadi ini memberi pelajaran kepada kita semua, memberi pewujalan kepada kita semua bahwa kita ketika lahir di bumi ini tidak memiliki apa-apa. Kita itu masih blank. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa. Kita tidak bisa memahami apa-apa. Tetapi karena Allah itu memberi mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, hidung untuk membau, dan mulut kita untuk berbicara, hati bisa merasakan, kemudian otak, akal ini bisa berpikir, supaya kita bisa memiliki pemandangan-pemandangan, pemahaman, bisa memahami, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu, sehingga kita mengerti, sehingga kita bisa memahami apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang bisa kita lihat, kemudian kita bisa bereaksi untuk berpersepsi. Alat-alat yang diberikan Allah kepada kita berupa panca indera, berupa akal, berupa hati untuk merasakan, kemudian kita pakai untuk memproduksi suku cadang yang positif, insya Allah hasilnya positif,
maka akan menghasilkan sebuah persepsi, namanya persepsi positif. Begitu sebaliknya, apabila alat-alat yang diberikan Allah kepada kita semua, kemudian kita pakai untuk memproduksi sesuatu yang negatif, maka akan menghasilkan sebuah persepsi yang negatif. Marilah kita kelola dengan energi-energi positif, sehingga bisa menghasilkan sebuah persepsi-persepsi yang positif. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima, atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama panca indera, sehingga kita bisa menghasilkan persepsi-persepsi yang indah hidup di bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.